Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan menghayati firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan supaya mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sehingga melalui itu kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bantulah juga hamba-Mu ya Tuhan yang hendak menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan umat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-10 demikian dikatakan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Dalam bahasa Batak dikatakan begini, ai di labumido mual hanguluan, di bagasan hati roni widahami hati uron. Sampai di situ pembacaan kita. Amang Inang, untuk memulai renungan ini saya mau mengutip sebuah kalimat atau sebuah kata singkat yang pernah diucapkan oleh Thomas Aquinas, seorang bapak gereja. Dia mengatakan, segala sesuatu selalu ada awal mulanya. Atau dalam bahasa Latin bisa dikatakan causa prima. Artinya adalah tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang terbentuk secara tiba-tiba, melainkan sudah ada yang menciptakan menjadi grand design, sehingga itu semua boleh terbentuk dan tertata dengan baik. Kalau kita melihat kembali kepada kitab Kejadian pasal yang pertama, kita akan menemukan bahwasanya alam semesta ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada sosok
ada pihak yang mendesainnya, membentuknya sehingga alam semesta ini menjadi ada. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mendesain ini semua? Kitab Kejadian menyatakan bahwa Tuhanlah yang mendesain semua ini. Yang awalnya bumi kosong, belum berbentuk, Tuhan tata itu dengan sedemikian baiknya, dengan sedemikian indahnya, sehingga dengan itu kita boleh tinggal saat ini di dunia ini. Salah satunya adalah di planet bumi ini, kita bisa melihat begitu banyak keindahan alam ciptaan Tuhan. Kalau kita kaitkan misalnya kita sebagai orang Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Apalagi wisata di Indonesia adalah salah satu wisata yang terbaik yang ada di dunia. Banyak orang yang ingin berkunjung ke Indonesia, khususnya wilayah-wilayah yang memiliki keunikan. Jadi dunia ini ada desainnya sehingga dia rapi dan tertata. Dan kalau kita lihat Amang Inang, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menjejaki alam semesta ini semua. Setiap jengkal, setiap titik dunia ini. Sebab apa? Sebab dunia ini begitu luas, begitu besar. Tetapi kita bayangkan, di tengah-tengah alam semesta yang luas dan yang besar ini, ternyata Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Sehingga dunia ini, alam semesta ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan. Alam semesta mampu menampung begitu banyak kehidupan. Kalau kita melihat data statistik, jumlah manusia sudah mencapai angka miliaran. Bayangkan, hanya satu planet bumi mampu menampung begitu banyak kehidupan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mengerjakan ini semua. Bahkan kalau kita baca firman ini dalam bahasa Batak, kita akan lebih jelas mendapatkan intisarinya. Saya coba baca bagi kita sekali lagi dalam bahasa Batak. Ai di labumido mual hangoluan, di bagasan hati roni widahami hati ron. Artinya adalah tidak ada sumber kehidupan yang lain di alam semesta ini selain daripada Tuhan. Bahkan kitab Kejadian dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan menghembuskan rohnya masuk ke dalam jiwa batin manusia, sehingga roh itulah yang menggerakkan, menghidupkan kita manusia. Itulah sebabnya yang menjadi landasan bagi kita, khususnya sebagai orang Kristen, bahwa di dalam Tuhan, khususnya yang dimaksud di sini adalah dalam Yesus Kristus, ada kehidupan yang sejati dan kehidupan yang kekal. Secara logika, hidup manusia akan selesai ketika fisik dagingnya mati. Tetapi firman Tuhan, roh Tuhan mampu menjamin ketika manusia sudah meninggalkan fisik kedagingannya, masih ada kehidupan yang kekal, yang sejati, yang akan kembali kita jalani dan kita jejaki. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Amang Inang, berdasarkan ini semua, kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, apalagi kita anggap sebagai sebuah malapetaka. Kematian memang adalah puncak kesedihan yang paling tinggi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menghibur kita dengan sebuah jaminan bahwa hidup tidak hanya selesai pada dunia ini. Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu lebih telah mengalahkan kerajaan maut. Dia menangkan
kematian sehingga dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah jaminan yang juga akan kita dapatkan sebagai orang yang percaya. Kita akan datang kepada kehidupan yang kekal, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, nikmatilah kehidupan kita, syukurilah kebaikan Allah, yakinlah kalau kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ini, Tuhan pasti akan memperkenankan kita mendapatkan hal-hal yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada pagi ini, oleh sebab kebaikan Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Khususnya pada hari ini ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, di mana Engkau memberitahu kami Tuhan, bahwa Engkaulah sumber segala kehidupan, Engkaulah sumber segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami juga ada dalam jaminan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengalahkan kerajaan maut, sehingga kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kami, melainkan Engkau akan menunjukkan kepada kami bahwa Engkau telah menyediakan kehidupan yang sejati, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin laksanakan segenap aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami, supaya kami tetap senantiasa ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Berkatilah setiap keluarga kami yang kami kasihi, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, jadikanlah itu menjadi sumber kehidupan dan sumber berkat dalam kehidupan mereka. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.